Yang terbaik lah. Yang terbaik, Komposisi buka terbaik lembaran lah. baru. Pokoknya sebagai fans mah kita berharap yang terbaik lah ya. Jangan sampai mimpi buruk itu terjadi lagi. Karena barusan terjadi lagi nih. Aduh. Mimpi buruk itu barusan terjadi lagi. Kita menang, tapi kita kalah dalam peperangan. Di mana persiapan sudah sangat matang gitu. Pemain juga mewah. Bahkan uji coba udah lawan Mali dan juga India. Tapi apa sebenarnya yang salah nih, Om Haryo? Di mana dua pertandingan dua-duanya sama-sama mengecewakan dan akhirnya sang juara bertahan nih yang sebelumnya mendapatkan emas akhirnya tersingkir setelah 16 tahun nggak pernah tersingkir di fase grup di SEA Games. Ya, kali kedua ya sejak 2009 ya. 2009 kita nggak lolos grup, 2007-nya kita juga nggak lolos grup. Ironisnya kita juara bertahan ya, yang at least semifinals mah harusnya wajib lah ya. Ada di situ, terlepas dari kita ketemu Thailand kayak di semifinal terus kita kalah, at least kita lolos grup lah ya. Itu menjadi bare minimum sebetulnya. Cuman ketika lo melakukan start yang buruk, itu kan pasti yang akhirnya kita kerepotan di ujungnya. Itu kan yang terjadi dalam berapa kesempatan ya. Kita di beberapa turnamen juga kita startnya buruk dan akhirnya tidak bisa recover untuk berada di posisi yang enak untuk lolos gitu. Kita harus berharap pada grup lain gitu. Itu kan paling gak enak posisi kayak gitu tuh. Kita udah menang, udah dapat targetnya, tapi karena hasil dari grup lain seperti apa, nah kita akhirnya tidak bisa lolos gitu. Kalau dari pertandingannya, kita nonton babak pertama, terus terang agak kecewa ya. Sangat kecewa. Sangat kecewa dari sisi permainan. Lagi-lagi apa yang kita lihat melawan Filipina, kita nggak keluar dari semuanya lah ya. Dari sisi gimana lo bisa bertarung di lini tengah, kok kita kalah terus ya bertarung sama Myanmar. Myanmar enak banget gitu operan-operannya. Itu pun yang terjadi ketika Filipina melakukan transisi. Jarak rapat mereka membuat mereka tuh dengan enak operan-operan gitu. Nge-stretch pertahanan kita tuh enak dengan operan-operan pendek mereka gitu. Kita nggak bisa meladeni mereka di lini tengah. By the time kita maju ke depan pun bingung juga. Berapa kali kita mencoba untuk melakukan long pass yang akurasinya dan juga first touch-nya jelek semua gitu kan. Semua pemain lah ya dikasih first touch jarak 1 meter, jarak 2 meter yang membuat kesempatan lawan dia pasti akan ngejar juga gitu kan. Dan kita selalu nggak siap untuk win the second ball. Itu yang terjadi sepanjang babak pertama dan juga awal-awal babak kedua juga ya. Beberapa pergantian coba dilakukan untuk merepair itu, cuman kayaknya agak sedikit terlambat gitu kan. Kita udah identify ya dari sisi Frankie Misa, Doni kayaknya di kanan tuh kayak kesulitan karena ketika dia mau crossing dia harus switch kaki dulu karena dia nggak bisa kan pakai kaki kanan. Dia tadi nyoba pakai kaki kanan sekali melenceng jauh gitu. Gua nggak bisa nih, pasti akan dibelokin ke kiri. Dan back udah hafal. Tiap Doni pegang jagain aja dia pasti akan belokin ke sini itu. Di switch Doni biasa di kiri, kanannya masukin Rahmat Arjuna misalnya kan yang punya kemampuan. Akhirnya masuk tuh Rahmat Arjuna, Doni masuk ke kiri baru jalan permainannya. Raven juga telat juga untuk masuk. Untuk kirim-kirim bola jauh, Ferrari ya back yang paling bisa melakukan itu kan. Dalam beberapa kesempatan kan kita juga lihat tuh Ferrari ketika main di beberapa turnamen sebelumnya, dia punya long pass yang bagus gitu. Gak dimanfaatin juga sejak awal gitu. Di posisi mengejar, udah kehabisan waktu kita kan. Makin tipis waktunya. Akhirnya dapat gol, aduh butuh 2 lagi, dapat lagi, butuh 1 lagi. Tapi waktunya udah gak dapet karena keterlambatan yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ya untuk mencoba merepair itu. Tapi ya gue tetap salut lah paling nggak dalam 15 menit terakhir lah kita tuh ngotot banget, kita megang kendali permainan, kita melakukan yang harusnya kita lakukan sepanjang 90 menit. Kita harusnya ya bombardir mereka gitu karena mereka sebetulnya nggak sespesial itu ya. Mereka cukup tenang dalam megang bola gitu. Cuman kalau ditekan, dipres terus-terusan dengan umpan-umpan dan bola-bola yang precise, mereka juga kewalahan juga. Seharusnya lebih diuji lini pertahanan mereka. Nah kemarin kan mereka atau di awal-awal nggak keuji sama sekali ya oleh pemain kita. Jadi ya gue ngelihatnya ada keterlambatan dalam mencoba mereparasi apa yang terjadi di 70 menit. Bukan cuma di pertandingan ini mungkin ya, karena kan yang harusnya di-repair kan udah semenjak AFF, di mana di AFF kan udah kelihatan banget gitu permainan yang kurang dan dari segi finishing, terus juga dari para pemain juga chemistry juga masih kurang. Bung Harpang lihatnya gimana? Iya, kita bicara basicnya dulu deh. Menurut gue itu cukup aneh strategi dari PSSI kan menunjuk waktu itu, anggaplah Vandenberg waktu itu masih ada. Dia pelatih tim nasional U23 untuk AFF U23, kemudian kualifikasi Piala Asia U23. Tapi untuk SEA Games ya Indra Safri. Menurut gue tuh aneh. Walaupun U22 ya, tapi kan mungkin 70-80% pemainnya sama. Atau bahkan 90%. Jadi menurut gue dari situ aja udah agak aneh.
Gue nggak tahu apakah ada negara seperti itu. Dan ini dalam waktu yang berdekatan loh. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi ketajaman ya, waktu di AFF U23 kan kita cuma bisa golin kalau nggak salah lawan Brunei ya, yang open play. Jens Raven tuh ya. Jens Raven berapa gol gue lupa. Terus Bahkan ada match yang kita nggak ada shot on target kan itu. iya, Malaysia kalau nggak salah. iya, terus satu gol dari lemparan ke dalam lawan Filipina. Terus ada satu gol dari Jens Raven lawan Thailand. Jens Raven lawan Thailand, tapi ya bukan tapi itu pun dari corner tandukan kan. Jadi memang betul udah ada masalah di depan. Kita kritisi kan, kita kasih tahu lah bahasanya biar enak, jangan kritik. Kalau kritik kelihatannya negatif. Tapi benar yang lo bilang tadi, kelihatannya sih nggak ngerjain PR ya. Nah, PR-nya juga udah aneh dari Vandenberg ke IS nih, gimana nih, permainannya udah jelas berbeda. Kebetulan dipecat pula Vandenberg, jadi nggak ada kesinambungan, nggak ada seperti apa benang merah segala macem. Dan ini jadi kontradiktif dengan pernyataan dari Bang Arya di podcast, katanya tim kepelatihan terbaik kan, dia mengatakan karena maksudnya nih ada kesinambungan dari segini. Nggak ada juga kesinambungan menurut gua. Ya itu tadi, karena gimana dari dua pelatih yang sangat berbeda, terus kalau ada kesinambungan kok PR yang sebelumnya lini depannya nggak klinikal, sekarang nggak klinikal juga menurut gua. Kita tadi peluang gol karena kesalahan kiper, ya kan satu. Oke lah, gol berikutnya memang karena ada Jens Raven kan, tapi kan udah telat banget kan. Artinya berarti dia nggak tahu nih kalau Jens Raven punya kemampuan seperti itu gitu kan. Dan harusnya lebih tahu kan, dan dia tidak melakukan itu lebih cepat. Antara memang itu salah perhitungan atau memang dia nggak tahu bahwa Jens Raven punya kemampuan. Positioning dia kan bagus tadi kelihatan kan, cari tempat, posisi bola, kalau nggak salah pertama bola muntah ya, dari Muhammad Ferrari. Yang kedua positioning dia bagus. Pokoknya kalau kita lihat, kenapa dia nggak tahu nih ada pemain bagus seperti ini kan, jadi pertanyaan. Padahal Zylstranya sendiri udah kewalahan juga. Nah, Zylstranya juga udah kewalahan. Udah kelihatan nggak ada kontribusinya. Betul, gitu kan. dia kan berapa kali ngajak one on one kan, duel sprint, dia shooting dari kiri nggak kena, dia dari kanan dia coba duel juga ketutup juga. Artinya kan ini udah nggak jalan, kalau masih mempertahankan juga gitu. Dia peluangnya mungkin satu kali ya tandukan atau apa. Jadi berarti lu nggak ngerti pasukan lu sendiri. Sementara lu harus memahami kekuatan dan kelemahan diri lu dan juga lawan ya. Itu gua nggak ngelihat dari Indra Safri gitu. Jadi ya again kalau mau disimpulkan, ya gua rasa sih hanya tinggal menunggu waktu ya, harusnya dia akan dipecat ya. Kalau menurut gua sih, karena ya sorry to say, menurut gua strategi dia udah usang lah. Tapi sekali lagi kita respect ya, ini bukan benci, tapi memang menurut gua saatnya lah ganti pelatih yang lebih bugar, lebih segar, yang lebih punya mindset kekinian lah. Game tadi juga kita baru kelihatan mengancam itu ketika kita main dengan skema 2 striker dari ketika datang Jens Raven dari bangku cadangan ya. Kita baru tampil menggigit, baru berasa kayak gol bakal datang dan akhirnya gol datang juga. Dan itu menurut gua udah terlalu terlambat dan kita nggak punya siapapun untuk disalahkan selain diri kita sendiri. Tim-tim lain udah ngelaksanain PR-nya gitu. Tim lain Vietnam udah menang dari Malaysia, udah ngelakuin segala sesuatunya. Kita udah diharuskan untuk nyelesain PR aja, kita gagal di pertandingan tadi. Dan juga kita dari faktor grup, gue rasa kita dapat yang relatif paling gampang kali ya. Big Boys-nya pada nggak ikutan di grup ini gitu. Thailand yang ada di sini, Vietnam nggak ada. Even Malaysia, Singapura yang agak lumayan aja nggak ada ya. Paling gampang berarti sebenarnya grup relatif kita. paling gampang harusnya. Tapi menurut gue kita kesulitan di 2 pertandingan. Dari dua gol tadi juga datangnya udah cukup terlambat. Dan perlu digarisbawahi, ini tim udah persiapannya 1 tahun ya. Karena AFF tahun lalu mayoritas skuadnya juga ada di sini. Jadi kalau ditambah ya Gerald Vandenberg udah gagal juga sama skuad ini, Indra Safri juga gagal, dan bahkan Sintayong pun juga 1 tahun yang lalu gagal. Dan ini menjadi turnamen terakhir dia waktu itu kan. Jadi menurut gue tim ini masih banyak PR-nya dan masih banyak yang harus diselesaikan, dan menurut gue untuk kedepannya perlu masih banyak tambel-tambel lagi sih ya. Karena tadi pun juga pemain-pemain yang kita harapkan bisa tampil step up gitu kayak Ivar Jenner, menurut gue tadi paling nggak maksimal di game tadi dibandingkan lawan Filipina. Lawan Filipina Jenner masih oke tuh, tapi di game tadi makin kegerus juga tenaganya menurut gua, mainnya jadi kurang efektif, dan menurut gua ini terjadilah di game kayak begini. PR-nya kita nyalain diri kita sendiri. Dan gua tambahin dikit lagi ya, kalau dilihat dari materi kan gua rasa jadi tadi udah grupnya paling gampang, materinya menurut gua salah satu yang paling bagus. Mulai dari Muhammad Ferrari jebolan Piala Asia U23, Donitri juga jebolan Piala Asia U23 walaupun nggak selalu inti. Kemudian Rafael Struijk juga jebolan Piala semifinal Piala Asia U23 juga. Ivar Jenner udah di level senior bahkan. Siapa lagi? Ya itulah, paling nggak 4 ini kan udah top banget ini sebenarnya, udah senior dan semi senior lah. Jadi ya kalau lu nggak bisa dan sudah lama bermain bersama. Sama. Para pemainnya dari U20 udah main bareng. Di sini juga udah main bareng dalam beberapa kesempatan.
Tapi ya kok bisa off day bareng-bareng gitu loh di game pertama terutama ya. Kalau kita imbang aja betul. Imbang lawan Filipina kan ya tugas lo nggak serumit sekarang. Makanya gue bilang start is very crucial gitu untuk mengawali sebuah turnamen. Memang selalu berat gitu, tapi lo gimana bisa mengantisipasi itu, lo gimana bisa datang dengan persiapan yang betul-betul matang ya untuk bisa masuk ke turnamen itu, dan lo bisa manfaatin semua situasi gitu. Nah ini kelihatan nggak terlihat gitu di game pertama terutama ya, kita sama sekali gak ada peluang ya. Ya satu lah Rahmat Arjuna agak melenceng, strike babak satu kedua ya. strike Yang lawan gitu. Filipina nih? Yang Filipina, dan juga ya satu tembakan Ferrari dari luar kotak penalti. That's it gitu. Bahkan pelatih Filipina aja ngomong ya Indonesia nggak ada tajam-tajamnya gitu, ngomong kayak gitu gitu kan. Artinya ya dia merasa nggak ada threat yang ditawarkan sama tim kita gitu. Dan sebenarnya dari cara mereka sempat ada menit keberapa ngayam-ngayamin kita kan, Filipina ada tuh momen itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak takut sama kita. Iya Pede sih. juga. Kan Tadi juga muter-muter Iya. gampang Bagus banget Myanmar keluar. tadi. gue selalu nganalogikan gini, misalnya kita ketemu Argentina nih, ya kan? Atau jangan Argentina lah yang agak bagus, tapi ketemu Uruguay lah, Uruguay misalnya. Kita unggul 1-0. Gue yakin kita juga nggak berani main mereka. Pasti Iya kita sih. clearance buang depan Iya gitu-gitu lah gitu. Mereka bisa berani gitu, berarti mereka ini mah cupu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau gue ngelihat ya, gue nggak tahu nih, hanya analisa gue. Mungkin ada bagusnya juga kita tersingkir di babak grup. Jadi kita belajar ya banyak. Bukan, kalau lolos apa yakin kita Thailand nggak dibantai ya? Thailand kalau ketemu dengan cara main begitu ya. Kalau main gitu, lawan tadi Rizal bilang grup paling lemah aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh dibilang nggak bisa ngapa-ngapain lah. Apalagi ketemu Thailand sebagai tuan rumah pula. Tapi sebenarnya gue berharap Lolos semifinal. kita bisa build through the tournament sih, gue pikirkan. Oke, berkembang di bad turnamen. start, akhirnya kita bisa lolos. Ya, kalau tadi Memperpreparasi. mainnya agak Iya. bagus kan. Iya. Masalahnya kan kita bilang, ini kita lihat At least nih kita 5 bisa bikin gol kan, yang tadinya kita nggak bisa sama sekali. Satu ketolong kiper, yang Fight dua, di akhir. yang dua kan betul-betul kayaknya udah kepepet banget loh, baru keluar gitu kan, sayang banget gitu. Jadi itu yang bisa diambil ya. At least ada, kita bisa mencetak gol lah ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun sepak bolanya udah tersingkir, tapi olahraga lain belum. Nanti bakal gue liput nanti. Wih, Besok. Ditunggu ya GM Team ya. Berangkat jam berapa besok? Pagi. Pagi. Flight jam 7 besok ya. Ditunggu ya di TikTok kita GM Team ya. Oke. Tapi ini ya, buat GM Team walaupun timnas kita kalah, kita tetap move on, kerja juga seperti biasa. Yang pasti kalau kalian lagi berangkat kerja, pernah nggak sih ngerasain pagi-pagi mau berangkat starter mobil tapi malah ngadat? Nah, itu tandanya kalian itu punya mobil akinya udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Ada namanya Aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu khawatir buat isi air aki lagi, jadi langsung tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap, ada dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya lengkap. Langsung cek aja di websitenya geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi, buat kamu yang pengen akinya awet, kuat, siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Ini nih.